Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah farmakologi 6 ya. Hari ini kita akan membahas tentang farmakokinetik non-linier. Jadi ini udah pertemuan ketujuh. Sudah banyak pastinya materi-materi yang sudah disampaikan oleh eh, dosen-dosen sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini eh, mata kuliah farmakologi fokusnya ada di farmakokinetik non-linier. Nah, mulai dari definisinya, apa sebenarnya farmakokinetik nonlinear itu? Jadi kalau dari definisi sendiri, farmakokinetik nonlinear itu adalah keadaan di mana perubahan dosis obat itu tidak menghasilkan perubahan konsentrasi plasma yang proporsional. Nah, untuk memahami ini, kita perlu mengingat kembali tentang farmakokinetik linear. Jadi kalau farmakokinetik linear itu ketika ada perubahan dosis, maka konsentrasi yang ada di dalam plasma itu juga akan berubah secara proporsional. Nah, di sini ada contohnya pada grafik ini. Kalau kita lihat di sisi kiri, ciri dari farmakokinetik linier itu memiliki garis yang lurus seperti ini. Artinya apa? Ketika dosis itu 100 miligram, maka konsentrasi plasmanya 10 miligram. Nah, ketika terjadi peningkatan dosis 100% ya, jadi 200 miligram, maka plasmanya juga meningkat 100% juga jadi 20 miligram. Itu konsep farmakokinetik linier. Nah, bagaimana dengan farmakokinetik non-linier? Kalau non-linier, kurvanya eksponensial dia tidak lurus. Jadi ketika dosisnya itu 100 miligram, plasmanya 10 miligram. Nah, ketika terjadi peningkatan atau diberikan dosis yang lebih tinggi, misalkan dosisnya 200 miligram, justru plasmanya meningkat lebih dari 30. Artinya harusnya kan di sini kalau misalnya kita bicara tentang linier, dia akan meningkat sesuai dengan porsi peningkatan yang di atas gitu kan. Nah, pada kondisi non-linier, peningkatannya itu bahkan bisa lebih dari 100%. Nah, di sini plasmanya jadi 30 lebih gitu. Eh, Hanya karena peningkatan 100 miligram, konsentrasi plasmanya sudah meningkat jauh. Nah, makanya kalau dari grafik ini dapat kita lihat bahwa linier, farmakokinetik linier itu lurus. Jadi semakin tinggi dosis, maka semakin tinggi konsentrasi plasmanya. Nah, sementara pada kondisi farmakokinetik nonlinier, semakin tinggi dosis, bisa jadi konsentrasi plasmanya itu makin tinggi, lebih tinggi dibanding pada kondisi yang farmakokinetik linier. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa berdasarkan kurva ini, harapan saya kalian bisa memahami apa nih beda inti inti dasarnya, antara farmakokinetik linier sama farmakokinetik non-linier. Nah, pada farmakokinetik non-linier itu terjadi peningkatan dosis, menghasilkan lonjakan konsentrasi yang tidak terprediksi secara linier. Nah, di sini tuh kenapa sih penting untuk dipelajari? Karena ketika kita menaikkan dosis suatu obat yang dia mengikuti kaidah non-linier, maka apa sih yang dikhawatirkan? Itu adalah ketika terjadi lonjakan konsentrasi dalam plasma yang berujung nanti pada kalau terjadi peningkatan konsentrasi plasma di lebih dari jendela terapetik. Kalau misalnya sini saya gambarkan jendela terapetik, masih ingat ya? Nah, ketika ini MEC, ini MTC. Pada farmakokinetik non-linier bisa jadi konsentrasi plasmanya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari seharusnya. Maka bisa masuk ke dalam ranah toksik. Nah, itu yang kita harus bisa bisa memahami tentang farmakokinetik non-linear ini karena ini penting. Ini berbahaya bagi pasien yang diberikan obat-obatan yang dia itu kaedahnya mengikuti kaidah non-linear. Oke. Nah, ini ada perbedaan antara farmakokinetik linear sama farmakokinetik non-linear. Kalau linear itu pasti laju eliminasinya proporsional, laju kecepatan. Dia biasanya mengikuti kinetika orde pertama. Kalau masih ingat di awal bahwa orde pertama seperti ini kan grafiknya, ya, lurus. Nah, sementara nonlinear itu menuju ke orde nol. Jadi dia punya kapasitas laju eliminasi yang terbatas.
Bagaimana dengan waktu paruhnya? Kalau untuk linear itu konstan, dia tidak berubah. Contohnya misalkan obat asam mefenamat, itu tes tengahnya itu adalah sekitar 2 jam. Ya udah 2 jam aja. Nah, tapi kalau misalkan untuk obat yang non linear, tes tengah itu bisa berubah. Yang awalnya misalkan obat ini 2 jam, bisa jadi dia 5 jam, bisa jadi 10 jam. Kayak gitu. Nanti kita lihat kenapa sih bisa terjadi perubahan seperti ini. Nah, kemudian ada clearance. Clearance itu pembersihan ya, clearance obat. Kalau untuk linear itu konstan. Nah, kalau non-linear itu bisa bervariasi. Bagaimana dengan AUC? AUC juga proporsional. Nah, sementara kalau non-linear itu kurvanya jadi eksponensial. Ini karakteristik dari karakteristik maksudnya ciri-ciri farmakokinetik non-linear. Ya, dari clearance itu bisa tidak konstan. Kemudian tes tengah itu bisa berubah gitu. Kemudian nilai AUC juga tidak proporsional. Lanjut. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal tersebut gitu? Kenapa sih obat itu bisa dikategorikan ke dalam farmakokinetik non-linear? Jadi ada dua mekanisme utama. Yang pertama berdasarkan dose dependent dan ada yang namanya time dependent. Oke, kita fokus di yang pertama dulu. Jadi, dose dependent itu ada kaitannya sama dengan eh, fenomena saturasi enzim. Oke, ini kita lihat perbedaannya dulu ya, dose dependent dan time dependent. Nanti kalian bisa baca di sini. Kita langsung masuk aja konsep saturasi. Jadi di dalam tubuh itu kan obat sebagian besar di metabolisme ya. Nah, masalahnya adalah metabolisme itu menggunakan enzim. Enzim itu memiliki kemampuan terbatas atau disebut dengan saturasi. Nah, ketika gimana nih saturasi enzim? Jadi seperti pada gambar ini, biasanya enzim itu kan dia lock and key ya dengan obat. Jadi dia mengikat. Maka kalau misalkan kondisinya dia saturasi, tempat ikatannya tuh udah penuh. Nah, sementara obat-obat lain ini sudah tidak bisa berikatan lagi gitu. Inilah yang dinamakan kondisi saturasi atau jenuh. Nah, eliminasi obat dapat menjadi nonlinear karena saturasi enzim metabolisme. Enzim metabolisme yang dimaksud itu seperti kayak CYP, sitokrom ya. Kemudian ada enzim-enzim konjugasi. Kemudian tidak hanya enzim sebenarnya, kayak protein transporter gitu. Kemudian ada juga protein karier pada fase distribusi. Jadi sebenarnya saturasi ini bisa terjadi pada beberapa titik di proses ATME. Mulai dari absorpsi, berarti kan kalau absorpsi ada hubungannya sama protein transporter. Ada beberapa obat yang dia itu mampu menembus apa masuk ke dalam saluran sirkulasi melalui transporter. Nah, kondisi di mana transporter itu mengalami kejenuhan, nah itulah yang akan beralih menjadi nonlinear. Kemudian di distribusi ini seperti nah ini contohnya ya. Ini ada beberapa titik pada proses ATME di mana dapat terjadi saturasi kayak distribusi. Distribusi itu kan obat sebagian besar diikat dengan protein karier atau protein transport. Nah, ketika proteinnya itu mengalami kejenuhan, maka apa yang terjadi? Efeknya adalah banyak fraksi obat bebas. Nah, ketika fraksi obat bebas meningkat, maka tentunya balik ke jendela terapi tadi, maka dia akan bisa sampai ke titik terjadi toksisitas dari obat. Nah, itu yang berbahaya. Seperti itu. Di ginjal juga bisa, karena di ginjal itu banyak sekali ya transporter di sepanjang tubulus. Nah, ketika transporter itu mengalami kejenuhan, bisa jadi obat-obat yang harusnya direabsorpsi justru tidak direabsorpsi gitu. Memang yang paling utama saturasi itu pada metabolisme, terutama di bagian hati karena di situ banyak sekali enzim-enzim pemetabolisme. Ya, jadi perlu dipahami bahwa salah satu mekanisme yang paling utama atau yang paling besar menyebabkan obat itu kenapa bisa dikategorikan non-linear, yaitu adanya fenomena saturasi dari enzim pemetabolisme. Itu yang paling besar. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang dose dependent itu terkait
enzim yang mengalami saturasi. Kalau time dependent ini adalah aktivitas dari enzim tersebut. Maksudnya gimana? Misalkan nih contohnya, kalau untuk time dependent, ini ada yang namanya mekanisme autoinduksi. Langsung aja ke contoh obatnya karbamazepin. Jadi obat karbamazepin itu ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan diinduksi oleh enzim CYP4. Nah, ketika ada karbamazepin, dia akan dimetabolisme sama ini. Nah, tidak hanya di metabolisme ternyata. Jadi karbamazepin itu menyebabkan aktivitas dari CYP3A4 itu meningkat. Jadi yang disebut dengan autoinduksi. Jadi berubah tiba-tiba aja si CYP3A4 itu aktivitasnya lebih dari yang seharusnya. Nah, kalau inhibisi kebalikannya. Ada beberapa obat yang dia metabolitnya justru menghambat kerja dari enzim yang memetabolisme dirinya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi contohnya misalkan nih, untuk saya ulang ya, untuk autoinduksi. Ini enzim, dia memetabolisme si obat ini. Nah, ini memetabolisme ya. Berarti obat ini merupakan substrat kan ya. Substrat yang harus dimetabolisme oleh si enzim. Nah, tapi pada kondisi autoinduksi, justru selain dia dimetabolisme, obat ini juga menginduksi enzimnya. Sehingga aktivitas ini akan meningkat. Aktivitas si enzimnya. Nah, itu yang disebut dengan autoinduksi. Kalau autoinhibisi berarti si eh, obat ini dia akan menginhibisi si enzimnya sendiri. Maka efeknya akan turun. Aktivitas dari enzim. Kayak gitu. Bisa ya. Kalau memang bingung, eh, bisa diulang. Ini kan record, jadi kalian bisa ulang lagi. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada yang namanya kronofarmakokinetik. Krono ini istilahnya kita dekat pada circadian rhythm. Circadian rhythm atau pola circadian di dalam tubuh. Jadi tubuh itu ternyata punya jam, ya, kapan kita tidur, kapan kita bangun. Nah, kalau kita tarik ke farmakokinetik, jadi tubuh itu ternyata punya jam-jam tertentu. Contohnya misalkan pada malam hari aktivitas enzim meningkat. Sementara pada siang tidak setinggi itu aktivitas enzimnya dibanding yang malam. Bisa jadi pada malam hari itu aliran darah ke ginjal itu berkurang. Sementara siang enggak kayak gitu. Nah, waktu-waktu ini itu sangat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Ya kan? Misalkan nih pada kondisi contohnya di sini ada obat aminoglikosida, antibiotik. Antibiotik kalau dia diberikan pada tengah malam, dia akan menyebabkan peningkatan nefrotoksisitas. Dia akan menyebabkan peningkatan nefrotoksisitas. Kenapa gitu? Karena pada malam hari, kita lihat di sini, aliran darah ke ginjal berkurang. Berarti kebanyakan aminoglikosida yang ketika dikonsumsi pada tengah malam ini, dia akan banyak akan menumpuk lebih banyak berada di dalam ginjal. Artinya dia tidak dikeluarkan. Dia akan menumpuk terakumulasi. Aminoglikosida itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubulus. Nah, sehingga berakhir pada nefrotoksisitasnya, resiko nefrotoksisitasnya akan meningkat. Kayak gitu. Ada lagi contohnya obat verapamil. Nah, verapamil ini eh, jadi beberapa pasien itu kadang di pagi hari mengalami lonjakan tekanan darah. Makanya pemberian obat antihipertensi kalau misalkan dia tepat waktu pada waktu lonjakan tersebut itu sangat membantu pasien. Kayak gitu. Untuk belajar kronofarmakokinetik ini memang menarik karena
ternyata respon obat itu bisa berubah sesuai dengan jadwal tubuh kita, jam tubuh kita, kayak gitu. Misalkan kayak tadi ya, beberapa obat kalau misalnya dikonsumsi dia yang sangat bergantung pada akan banyak di metabolisme ketika dia di eh, diberikan pada malam hari saat dimana aktivitas enzim itu sangat meningkat, berarti nanti metabolismenya juga akan meningkat. Metabolisme meningkat, maka dia akan lebih cepat untuk dikeluarkan di dalam tubuh. Untuk obat-obat yang selain produk ya, kayak gitu. Ya, jadi kalian bisa memahami bahwa ada yang istilahnya kronofarmakokinetika. Oke, ini termasuk inti dari mata kuliah ini juga. Kalian perlu memahami ada yang namanya Michaelis-Menten. Jadi, Michaelis-Menten ini adalah orang yang em, menjelaskan mengenai fenomena di mana laju metabolisme obat ini eh, bisa dipengaruhi sama enzim. Jadi enzim itu bisa mengalami kejenuhan, kayak gitu. Kalau dilihat dari gambar ini, seandainya di sini ada corong, dianggap di sini adalah eh, corong yang ya seperti biasa corong yang kalian bisa lihat di lab itu kan. Nah, maksudnya kinetika Michaelis-Menten ini sebanyak apapun konsentrasi obat yang diberikan atau banyaknya konsentrasi obat di dalam tubuh, kecepatannya akan sama aja, statif. Ada istilah yang namanya Vmax. Sebentar ya.